Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sinta Maharani. Nah, biasanya Ibu dipanggil Ibu Sinta. Ibu dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, tujuan kalian mempelajari siklus air ini adalah agar kalian mengetahui apa sih itu siklus air dan bagaimana saja sih tahapan dari siklus air itu. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini. Ini gambar apa ya? Iya, ini gambar air minum. Nah, air minum itu asalnya dari mana sih? Kalau dipikir-pikir, jadi air minum itu bisa dari air pegunungan, air waduk, air sawah, air bendungan, air tawar, dan lain-lainnya. Nah, kenapa sih kalau dipikir-pikir air di bumi itu tidak pernah habis? Kenapa? Kenapa? Iya, karena adanya siklus air. Nah, jadi kenapa kok air sebanyak lautan dan lain-lain itu tidak pernah habis, padahal diminum dan lain-lain, diminum oleh ikan, diminum oleh manusia dan lain-lain. Kenapa tidak pernah habis? Ya karena adanya siklus air. Nah, jadi kita akan belajar tentang siklus air ya. Nah, apa sih itu siklus air? Nah, siklus air itu adalah tahapan air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Jadi siklus air itu berulang terus dari bumi naik ke atmosfer, kemudian turun lagi ke bumi dan dilakukan secara berulang. Tadi apa siklus air? Iya, siklus air adalah tahapan air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Oke, paham? Nah, selanjutnya adalah tahapan siklus air. Nah, ada yang tahu nggak apa saja tahapan siklus air itu? Iya, tahapan siklus air ini ya, ada 5 ini ya. Oke, yang pertama ada evaporasi. Kemudian yang kedua ada transpirasi. Kemudian tahapan yang ketiga ada kondensasi. Kemudian tahapan yang keempat ada presipitasi. Kemudian yang kelima ada infiltrasi. Oke. Nah, untuk penjelasan lebih detail ada di selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tahapan siklus air. Nah, ada yang masih ingat nggak tadi tahapan siklus air yang pertama? Iya, tahapan siklus air yang pertama adalah evaporasi. Nah, ada yang tahu nggak apa sih itu evaporasi? Oke, jadi evaporasi adalah tahapan penguapan permukaan tanah yang terjadi di sungai, air laut, air bendungan, air sawah, dan lain-lain ya. Nah, untuk tahap siklus air selanjutnya yang kedua yaitu adalah transpirasi. Nah, ada yang tahu nggak transpirasi itu apa? Nah, transpirasi itu adalah tahapan penguapan yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Nah, tahapan siklus air yang ketiga, ada yang masih ingat nggak apa? Iya, betul, tahapan yang ketiga yaitu kondensasi. Ada yang tahu nggak sih kondensasi itu apa? Iya, jadi kondensasi itu merupakan tahapan dalam siklus air yang mana dari hasil penguapan dari transpirasi maupun evaporasi tadi kemudian kumpul menjadi
membentuk awan-awan. Nah, seperti itu. Jadi kondensasi itu adalah proses hasil dari penguapan dari proses evaporasi dan transpirasi tadi, kemudian naik ke atas membentuk gumpalan seperti awan. Nah, tahapan yang keempat adalah tahapan Nah, untuk tahapan siklus air yang keempat, ada yang masih ingat gak? Iya, betul. Tahapan yang keempat tadi adalah presipitasi. Apa? Iya, presipitasi. Jadi, presipitasi itu merupakan, tadi kan sudah pada waktu kondensasi membentuk awan kan. Nah, dalam presipitasi ini, awan yang membentuk semakin banyak tadi akan membentuk mendung. Nah, kemudian banyaknya kapasitas air dalam awan tersebut akan terjadi hujan. Nah, air yang sudah terbendung tadi kemudian menurunkan air. Nah, prosesnya namanya hujan. Seperti itu ya untuk presipitasi. Nah, tahapan yang terakhir atau yang kelima yaitu infiltrasi. Nah, ada yang tahu nggak apa sih itu infiltrasi? Ya, jadi infiltrasi merupakan proses penyerapan air dari hasil hujan tadi ke dalam tanah. Nah, jadi air yang hasil hujan tadi meresap ke tanah, kemudian membentuk seperti sungai, terus membentuk bendungan ataupun menyerap ke dalam tanah untuk dijadikan sebagai cadangan air seperti air di sumur, seperti itu ya. Oke, itu adalah tahap-tahapan dalam siklus air. Nah, untuk gambarannya ada di langkah berikutnya. Oke, jadi di sini ada gambaran dari siklus air. Nah, ini ada dari evaporasi tadi apa? Penguapan dari air laut, sungai, bendungan, waduk, sawah, dan lain-lain. Nah, dan juga ada transpirasi dari penguapan dari hewan maupun tumbuhan. Nah, dari sini itu menguap naik ke atas membentuk awan-awan yang dinamakan kondensasi. Nah, hasil dari awan-awan tadi kumpul menjadi satu, kemudian terbentuklah mendung. Kemudian dari mendung itu membentuk hujan. Nah, dari hujan ini dinamakan transpitasi ya, Nah, kemudian dari hasil transpitasi tadi, hujan tadi kemudian membentuk air hujan kan turun ke tanah, kemudian dinamakan infiltrasi, airnya ke tanah. Jadi hasil dari penguapan, kemudian penguapan ini naik ke atas membentuk awan, terus kemudian hujan, kemudian masuk lagi ke tanah. Nah, ini namanya siklus, dinamakan siklus, berulang terus secara terus menerus seperti itu. Nah, inilah gambaran dari tahap siklus air. Bagaimana anak-anak, sudah paham atau belum? Tadi kita belajar tentang apa aja? Ya, jadi kita tadi belajar tentang pengertian siklus air. Oke, paham? Tadi apa pengertian siklus air? Iya, pengertian siklus air tadi adalah tahapan siklus air, yang mana siklus air itu dari bumi kemudian naik ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi dan dilakukan secara berulang kali. Oke, paham ya? Oke, kemudian selanjutnya tadi ada apa aja? Iya, ada 5 tahapan siklus air. Nah, 5 tahapan siklus air yang pertama tadi apa?
Iya, evaporasi, kemudian transpirasi, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi, kemudian yang terakhir infiltrasi. Iya, betul ya. Nah, selanjutnya Ibu ada soal nih. Kita lihat di selanjutnya. Nah, nih ada soal nih Ibu Guru. Yang pertama apa sih? Apa coba dibaca? Iya, apa yang dimaksud dengan kondensasi? Kemudian yang kedua, proses jatuhnya air ke permukaan bumi karena kandungan air yang semakin berat pada awan disebut dengan proses apa? Nah, jangan lupa dikerjakan ya. Nah, tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, gimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak sudah paham? Kalau belum paham, kalian bisa mengulangi video ini lagi ya. Nah, kalau sudah paham, jangan lupa dikerjakan soalnya dan ditulis di kolom komentar ya. Nah, nanti Ibu akan cek jawaban kalian di kolom komentar. Oke? Nah, oke. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.